Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita bersyukur, kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh bersekutu satu dengan yang lain, dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hari yang baru ini. Kita mau bersyukur seperti pemazmur berkata, Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau mengindahkan aku, bahkan Engkau menghampiri aku setiap pagi dengan kasih setia-Mu. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setianya yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Tak habis-habisnya rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi dilimpahkannya dalam hidup kita. Untuk pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah yang Kau jadikan. Karena Engkau Tuhan yang setia ada bersama dengan kami, menyertai kami, melindungi, menjagai, bahkan memberkati hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
kasih setiamu yang ku rasakan sepenuhnya di langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari bibir mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi mari katakan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Haleluya. Selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, dari bibir mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan, dari bibir mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengan apakah ku balas Tuhan
sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan-kebaikanmu, buat berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau terus berkata, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik Tuhan. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau yang begitu mengasihi kami, yang begitu mempedulikan kami. Kau beri semua yang terbaik yang ada padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan.
beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, amin, buat anugerah yang kami selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh kalau hari ini ada bagi kami, itu karena kasih setiamu yang masih kau nyatakan terus dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur buat satu hari lagi kesempatan hidup yang kau beri bagi kami. Bahkan kami bersyukur di dalam hidup yang kau berikan, Engkau nyatakan kasih setiamu, Engkau nyatakan kebaikanmu, Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau mengindahkan kami sedemikian. Kami berharga di mata-Mu. Engkau tebus hidup kami dengan nyawa-Mu, dengan hidup-Mu. Semahal darah-Mu, seharga itulah keberhargaan hidup kami. Bukan karena harga diri kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena pangkat dan jabatan kami keberhargaan hidup kami. Tapi semahal darah-Mu yang lebih mahal dari apapun juga. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini.
Tapi itu biarlah setiap hari kami memikul salib, mengingat karya salib. Dan setiap hari kami menyangkal diri kami, menyangkal manusia lama kami. Karena sesungguhnya di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Dan biarlah Roh Kudus-Mu membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus di dalam seluruh aspek hidup kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mempercayai firman-Mu, dan kami otomatis melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Oke, silakan Mas Anto. Kak, salam semuanya. Selamat pagi. Halo. Jadi pagi ini kita mau renungkan 2 ayat ya pada perikop Matius 19. Jadi sebenarnya ini adalah satu perikop ya. Jadi berkaitan sama satu sama lainnya. Dan perikop yang ini sebenarnya berhubungan dengan yang di atas juga. Tentang Yesus memberkati anak-anak. Dan ayat 23 ini juga saya mau bacakan satu ayat dari sebelumnya. Mengapa ayat 23 ini ada? Itu karena ayat 16 ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, dari pertanyaan inilah Yesus menjawab ya, dari 17 jawab 18. Nah, sampailah ke 23 ya. Mari kita baca 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saya sudah cari ya kenapa ayat ini berbunyi seperti ini, dan jadi banyak orang memperdebatkan tentang lubang unta ini, ya kan? Sepertinya ada yang mengira sejak zaman Yesus lubang unta ini ada, ya. Tapi kan zaman Yesus sudah hancur. Nah, katanya sekarang ada lubang unta, ada 2 lubang di sana, satu untuk manusia, satu untuk unta. Terus ada perdebatan juga di sini tentang pelafalan ya daripada lubang unta ini, lubang jarum, sorry. Ada yang berkata ini harusnya kamilos, ya, kamilos. Kamilos itu tali besar. Ada yang berkata tuh kamelos, ya, kamelon itu unta. Tapi tidak usah kita perdapatkan tentang yang ini, maksud saya. Ini banyak sekali versinya. Nah, yang mau kita pahami adalah di sini orang kaya yang sukar sekali masuk surga. Saya percaya ini sebenarnya bukan berbicara tentang harta. Ini berbicara tentang hati. Dan kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya itu kan banyak sekali juga tentang orang kaya ya. Zakius salah satunya juga nanti yang kebahas. Bagaimana Zakius itu yang sangat kaya ya, ketika dia percaya Yesus, apa yang dia perbuat gitu loh. Dia menjual setengah hartanya, membagikan kepada orang miskin. Dan ada satu hal yang kita lihat bahwa hati Zakius ini ketika dia percaya Yesus waktu itu ya, dia memberikan sebuah statement yang cukup membuat kita bisa terkagum, yaitu
barang siapa yang kuperas itu akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya. Nah, kalau menurut saya Zakheus ini bangkrut ya. Karena pas setengah harta sudah diberikan. Ya. Yang tinggal setengah lagi 4 kali lipat dia akan mengembalikan orang yang dia peras. Nah, kalau menurut saya karena dia jabatannya pemungut cukai, ingat jabatannya pemungut cukai, orang pajak ya. Tidak mungkin tidak ada dia peras gitu loh, ya kan? Pasti banyak yang dia lakukan ketika dia belum menerima Yesus. Jadi bangkrut lah ceritanya si siapa Zakheus ini. Tapi dia penuh dengan sukacita gitu loh. Nah, kalau kita melihat ayat berikutnya juga ketika ayat ini disampaikan, maka murid-muridnya juga gempar hatinya. Ya, sedih gitu loh. Karena di dalam itu mungkin juga ada orang kaya di situ. Nah, saya melihat kalau kita belajar tentang perumpamaan tentang kerajaan sorga, ya bukankah itu jauh melebihi apapun juga. Nah, ada kaitannya juga dengan di dalam tentang pengumpulan harta ya. Nah, mungkin di sini juga akan dikuatkan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita memiliki harta ya atau menjadi kaya. Hati kita ini sebenarnya bagaimana? Kalau memang kekayaan yang kita miliki untuk kerajaan Allah, apa salahnya kan? Toh menurut saya di dalam perjalanan Yesus juga disertai dengan banyak orang kaya menurut saya. Ada di situ Lydia, ya kan? Dan juga seperti Lazarus itu, Maria, ya yang selalu berkumpul makan di rumah dia, ya kan? Pasti mengeluarkan banyak duit juga kan untuk membeli makanan gitu loh. Nah, saya lihat seperti itu ya kita mensikapi bagaimana kita melihat tujuan dari Yesus memberikan statement-statement seperti ini. Karena kalau di dalam ayat 26 Yesus mengundang mereka dan berkata bagi manusia hal ini tidak mungkin tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kalau bagi manusia itu mungkin ya tidak perlu lagi Tuhan gitu loh. Justru kita perlu Tuhan tuh karena sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia gitu loh. Nah, seperti itu. Misal kita bilang itu mukjizat. Salah satunya mungkin menghidupkan orang mati, ya kan? Manusia sampai hari ini belum bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Nyawa. Hanya Tuhan yang bisa. Dan kalau kita melihat kalau ada orang kaya bisa tidak dia beli nyawa gitu loh. Tidak bisa. Mau berapapun kayanya, ya duitnya itu udah dibawa juga. Jadi pasti ketika dia mengalami kematian, segalanya tinggal gitu. Segalanya tuh sudah tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi pelajaran hari ini saya melihat tidak salah kita menjadi kaya, tidak salah. Tapi kekayaan kita kalau kita hanya untuk memuaskan nafsu kita saja, nah itu mungkin yang salah. Ya, keinginan-keinginan kita gitu loh. Nah, kalau kita punya uang, kita diberkati Tuhan, saya percaya banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Misal hari-hari ini COVID ini, situasi ya bagi orang-orang yang susah, yang mata pencariannya hari lewat hari mungkin mengalami dampak yang luar biasa ya. Toko-toko banyak tutup, ya kan? Nah, puji Tuhan Jambi sudah buka sejak kemarin, ya ekonomi sudah mulai jalan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memberkati kota, ya kalau bisa kita juga melakukan hal-hal
yang bersifat menolong siapapun yang terlibat di dalam aksi kegerakan, seperti juga si Ayen dari Bungo ya, melakukan sesuatu, menurut saya itu tindakan yang konkret yang harus kita kerjakan dan lakukan. Nah, kemarin saya sudah mengantar uang donasi dari seluruh teman-teman yang kita berikan kepada salah satu pemimpin leader Tionghoa, Pak Hasan, ya, sudah saya sampaikan, kita berikan, dan puji Tuhan, situasi seperti ini masih ada orang-orang yang punya hati memberi, ya, bukan dari jumlah ya, maaf ya, kalau jumlah itu relatif. Tapi saya melihat di sinilah dibutuhkan kesehatan kita ketika ada saudara sahabat seiman kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, dari harta kita bisa kita sisihkan juga untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya percaya apa yang kita berikan mungkin tidak bisa menutupi seluruh biaya pengobatannya, tapi orang tidak akan menolak, bukan sedikit atau banyak, tapi kalau rasa perhatian kita di antara kita itu ada, orang akan melihat Yesus, ya, melihat kasih Yesus. Jadi bukan kebaikan kita, tapi melihat kasih Yesus yang ada di dalam kita, gitu. Yang ya mungkin kita tidak punya apa-apa, ya, tapi kita punya integritas yang bisa kita sampaikan ke orang-orang. Karena mengumpulkan dana untuk mengumpulkan dana tidak segampang yang kita kira, gitu loh. Dan semua orang kalau tidak bisa dipercaya tidak akan bisa mengumpulkan dana. Nah, jadi lewat teman-teman yang punya integritas bisa juga kita menolong, ya, saudara, walaupun kita tidak kaya ya, maaf ya. Mungkin kita tidak punya uang, ya kan? Tapi kita kalau punya integritas, kita bisa menolong orang, banyak orang kok, ya. Banyak yang bisa kita kerjakan buat hari-hari ini, ya. Nah, kalau kita melihat perikop ke bawahnya, kita lihat ada upah mengikuti Yesus. Kadang kan ketika kita sudah mengikut Yesus, apa sih upahnya, gitu loh. Nah, saya melihat upah-upahnya luar biasa, karena seperti Petrus bertanya, apa upah mengikuti Yesus? Ya kan? Nah, kalau kita sungguh-sungguh, ya, mengikuti Yesus, saya percaya kita akan mengalami sebuah hidup yang kekal. Pertama, pasti dalam kehidupan kita juga akan ditolong. Contoh saya lah, dan saya orang lain. Saya memutuskan untuk ya mengabdi kepada Tuhan. Nah, memang kadang untuk berubah dari sebuah gaya hidup itu memang tidak gampang. Tidak gampang. Dari biasanya pegang uang, ya, yang banyak, jadi pegang uang sedikit atau bahkan tidak pegang uang, ya, perlu penyalipan diri, ya, untuk mensalibkan diri, gitu. Salibkan keinginan itu kadang, ya. Nah, tapi puji Tuhan dalam 6 tahun ini, sudah masuk tahun ke-6 saya, sampai hari ini kami tetap dipelihara oleh Tuhan, ya. Tentu lewat Pelita Community dan teman-teman di sini. Teman-teman yang ikut dalam kepenatuaan, ya, yang memutuskan bagaimana makan minum kami. Nah, saya melihat di sini ketika saya memberikan hati kepada Tuhan, ya, saya dipelihara oleh Tuhan, gitu loh. Ya, mungkin hari ini tidak punya harta saya di sini, ya, tidak punya. Harta saya hanya Tuhan, tapi saya, ya, segala fasilitasi itu disediakan oleh Tuhan. Nah,
saya melihat pemeliharaan Tuhan di sini luar biasa, ya. Kami ya hidup dengan sederhana, bisa menolong orang, ya itu memang saya punya passion kan, bisa menolong orang yang susah, yang sakit, ya, yang orang stres, ya kan. Sampai kemarin juga ada yang telepon dari Jakarta, Pak, ini ada yang stres gimana? Cowok ya tapi. Nah, kita akan jemput ke Jakarta, mungkin saya akan jemput kapan. Nah, itulah kita menjadi saluran bagi orang-orang yang membutuhkan, supaya orang bisa melihat kerajaan sorga gitu di dalam hidup kita. Nah, mungkin itu sih yang lebih konkret yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi percaya. Apa sih yang harus kita beritakan? Tentu kabar baik. Kabar baik lewat hidup kita juga, ya lewat teladan kita gitu loh, supaya banyak orang bisa dimenangkan. Jadi yuk, mari teman-teman, kita tidak perlu menjadi kaya, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita pasti menjadi kaya. Pertama, pasti hidup kekal. Kedua, Tuhan akan menyertai kita, ya, karena kerajaan Allah itu kan bukan bicara tentang harta, kebenaran tentunya, damai sejahtera, sukacita, ya, makan, minum, dan segala bukan bicara itu. Tapi ada kebenaran ya, yang ada di dalamnya. Nah, saya ingat tentang ayat ini, bahwa ada satu orang yang kita layani, ya, dia merasa kecewa. Pada dasarnya dia seorang percaya, tapi ketika dia tahu ayat ini, orang kaya susah masuk surga, akhirnya dia undur diri dari gereja, karena menurut dia, buat apa menjadi orang Kristen atau percaya Yesus, gak boleh menjadi kaya. Sampai akhir hidupnya, kami udah layani beberapa kali, tapi perkataannya selalu ini yang diulang. Nah, kecewa karena perkataan Yesus ini. Ini fakta ya, fakta. Nah, sampai akhir hidupnya dia tidak mau kembali komitmen percaya Yesus. Ya. Nah, ini karena salah dia di dalam menafsirkan ayat ini. Salah di dalam penerapannya. Jadi begitu, teman-teman. Ya, sekian dari saya. Silakan bagi teman-teman yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Pak Santo. Yang menarik bagian terakhir yang barusan Pak Santo katakan. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-25 dari perikop ini, dari ayat pagi hari ini, saya bisa memahami kenapa ucapan Yesus hari itu membuat murid-murid itu gempar, heboh, tentu di dalam kecemasan mungkin, karena murid-murid takut, wah ini bahaya nih, Yesus nembak orang kaya nih. Nah, makanya saya mau katakan, dan berkali-kali saya sudah katakan, saya sih lebih suka menyebut Bapak Ibu jemaat, orang percaya itu sebagai orang diberkati, bukan orang kaya. Karena kalau orang kaya itu ya oke, ukurannya hanya berdasarkan berapa banyak hartanya. Baik majalah Forbes maupun majalah apa, orang kaya di dunia, di Indonesia itu ukurannya berapa banyak harta yang dia punya. Hanya satu itu saja ukurannya. Walaupun bertahun-tahun yang lalu saya suka melayani di bank-bank, persekutuan mereka, saya tanya, berapa sih standarnya banyaknya harta seseorang disebut kaya? Itu pun juga nggak ada ukurannya pasti. Nah, jadi kalau bicara tentang kaya itu hanya satu skop yang sangat kecil, yaitu ukurannya harta, materi. Nah, tapi kalau kita baca Alkitab, Bapak Ibu, maka hampir sebagian besar ayat firman Tuhan, kalau berkaitan dengan orang kaya, Tuhan itu menentang.
Nah, jadi sekali lagi saya itu lebih suka menyebut orang percaya itu orang yang diberkati, bukan orang kaya. Maaf, karena kalau yang disebut orang kaya dan ukurannya hanya dengan materi, harta, biasanya, makanya sekali lagi saya bisa paham kenapa murid-murid itu jadi gempar dengan pernyataan Yesus. Karena orang kaya itu gampang tersinggung, karena keberhargaan dirinya itu diukur dengan uang, materi, dan dia pikir dia sudah punya uang banyak, harga dirinya naik, sehingga jadi gampang tersinggung. Nah, makanya murid-murid bisa gempar. Jadi jangan berani-berani kotak-katik kalau orang itu mengatakan dia orang kaya. Tapi kalau orang yang diberkati, kekayaan materi itu hanya satu bagian item dari apa yang namanya diberkati. Nah, dan sekali lagi, kalau orang yang diberkati itu, dia kaya. Karena bagi saya prinsip kaya dan miskin itu begini Bapak Ibu. Ketika kita bisa memberi, itu artinya kita punya lebih. Itulah arti kaya bagi saya. Walaupun dia punya harta banyak, tapi kalau dia masih merasa kurang terus, itu juga orang miskin. Makanya seperti saya pernah katakan juga, bertahun-tahun saya melayani, jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah berani khotbah Yohanes 10 ayat 10. Itu tentang hidup dalam kelimpahan. Awal-awal saya bisa tertuduh, gimana saya mau khotbah tentang kelimpahan. Rumah aja masih numpang. Kendaraan motor yang butut itu juga cuma pinjam. 5 tahun cuma dipinjamin Jialing. Itu saya mau khotbah tentang kelimpahan, bisa diketawain orang. Nah, tapi sampai saya ngerti sebuah kebenaran bahwa arti dari kelimpahan itu adalah, kalau seperti ini sebuah gelas, mana gelas satunya? Ini bukan berapa besar gelasnya Bapak Ibu, tapi apakah ada air yang melimpah keluar dari gelas ini. Itulah arti kelimpahan. Jadi bukan berarti ini lebih besar dibanding ini, oh ini lebih diberkati, ini hidup dalam kelimpahan. Enggak. Tapi mana yang airnya melimpah keluar dari gelas ini, itulah kelimpahan Bapak Ibu. Nah, setelah ngerti konsep itulah saya bisa memahami dan saya berani berkata, setiap kita adalah orang-orang diberkati. Bahkan seperti Pak Santo tadi katakan, di tengah situasi kondisi, kita masih bisa berbagi. Itu berarti kita lebih. Walaupun nominalnya ya itu bukan ukuran nominal Bapak Ibu. Bukan berapa banyak yang bisa kita beri secara nominal. Tapi ketika kita bisa memberi saja, itu artinya kita orang yang diberkati. Kita hidup dalam kelimpahan. Kita punya kekayaan. Dan sekali lagi kekayaan materi itu hanya salah satu saja item dari standar orang yang diberkati. Makanya Amsal 10 ayat 22 kan katakan gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kekayaan yang saya katakan tadi itu bicara tentang materi, itu pun karena berkat Tuhan. Makanya sekali lagi saya lebih suka menyebut Bapak Ibu orang percaya itu orang yang diberkati, bukan orang kaya. Karena kalau orang kaya itu ukurannya cuma materi, dan sekali lagi, sebagian besar ayat firman Tuhan kalau berkaitan dengan orang kaya, itu Tuhan tentang. Karena itu tadi, biasanya kalau orang merasa dia kaya, dan ukurannya adalah harta, dan keberhargaannya diukur di situ, maaf, itu orang gampang tersinggung ketika ada orang yang mungkin dianggap melecehkan dia, menganggap, baru segitu aja udah sombong, itu sudah bisa tersinggung. Walaupun ya sebenarnya kita sadar dan kita juga tahu, ya lagi seperti saya katakan tadi, ukuran kekayaan itu berapa banyak sih baru bisa disebut kaya. Punya 1 mobil, punya 10 mobil, ada orang yang punya pabrik mobil. Nah, tapi yang lagi yuk melalui firman Tuhan pagi hari ini, Yesus katakan, memang sukar sekali untuk orang kaya itu masuk surga. Sukar. Karena itu tadi, karena ukurannya, keberhargaannya itu di hartanya. Tapi saya percaya setiap kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga kita akan menjadi saluran berkat. Bukan lagi kita sukar masuk kerajaan surga, tapi saya percaya setiap kita ini sudah ada di dalam kerajaan surga, kita ada di dalam sumber segala sesuatu,
sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati, dan kekayaan materi itu hanya sekelumit bagian dari hidup yang diberkati itu. Sehingga yuk terus seperti Pak Santo katakan, yuk kita harus jadi berkat hari-hari ini. Dan berkali-kali prinsip yang saya ajarkan, kalau kita mau jadi berkat, itu artinya Tuhan harus lebih dulu berkati kita, sehingga kita bisa menyalurkannya bagi orang lain. Oke, silakan Ibu Merianti mau tambahkan sesuatu. Ya, terima kasih, Shalom. Dialog Tuhan dengan murid-muridnya itu dalam perikop ini, juga dalam ayat firman Tuhan yang tadi dibacakan, itu sebenarnya kan karena orang itu ingin masuk surga, ya, ingin memperoleh kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya itu perumpamaan seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Yang dimaksud lubang jarum itu adalah pintu, ya, pintu lubang jarum. Itu adalah pintu sempit yang ada di kota Yerusalem sana untuk dilewati oleh orang. Nah, kalau onta sulit masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin memperoleh kerajaan surga, Tuhan katakan itu harus memperoleh Tuhan dulu, memperoleh Tuhan Yesus. Nah, seseorang bisa mengikut Yesus itu karena dia pengertiannya itu dilandasi oleh pengenalannya akan Tuhan yang utuh. Siapa Tuhan itu? Ya, beberapa kali saya sering mengatakan, nah kita manusia ini kan ciptaan Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu yang menciptakan seluruh antariksa, bumi, bulan, bintang, matahari, semuanya itu Tuhan yang menciptakan. Kita salah satu di antaranya. Jadi kalau kita menyadari siapa Tuhan itu, kita mengenal siapa Tuhan itu, dan Tuhan Yesus itu dari mana asalnya. Kan dia ada sebelum dunia ini ada. Dia adalah Allah. Nah, kalau orang mengetahui hal itu, maka sesempit lubang apapun, ya, bahkan lubang jarum yang sesungguhnya, dia akan tempuh untuk masuk mencari Tuhan. Kalau dia tidak mengenal lebih dulu, dia tidak tahu, ya dia tidak akan tertarik untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan, dan dia nggak akan dapat kerajaan surga itu. Nah, siapa yang bisa memberitahukan orang yang belum mengenal Tuhan untuk dia menyadari, mengetahui, mengenal Tuhan? Ya kita yang sudah mengenal ini, supaya banyak orang lebih banyak masuk dalam kerajaan surga. Jadi mengenai harta, itu sebenarnya manusia nggak punya harta, ya. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Semua apa yang kita miliki, mau rumah, mau mobil, mau tanah, bahkan mau suami, pasangan hidup, anak pun, itu bukan milik kita. Nah, kalau orang sudah tahu hal itu, pasti dia akan mencari Yesus. Karena itu harta yang sesungguhnya. Itu yang saya dapatkan hari ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah diingatkan. Oke, Pak Ramli mau tambahkan sesuatu? Atau Pak Simon, silakan. Oke, ya. Menarik, ya. Ya, seperti Ibu Mirianti bilang, bahwa sebenarnya ini kan Tuhan Yesus ingin mengajarkan konsep keselamatan yang benar, ya. Karena anak muda ini dan banyak juga orang-orang yang punya harta punya cara pandang yang salah tentang
keselamatan. Mereka mengira dengan hartanya yang banyak, mereka bisa membeli keselamatan itu. Gitu. Sebenarnya kan ayat ini masih masih berhubungan dengan cerita orang kaya yang di atas semalam yang kita bahas, gitu. Bahwa sebenarnya orang kaya ini mengira bahwa anak muda yang kaya ini mengira bahwa dia bisa membeli keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik akibat dia punya harta yang banyak. Nah, kan tapi Yesus kemudian berhasil membongkar motivasinya, membongkar isi hatinya. Kan Yesus memberikan contoh perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ada beberapa contoh dari 10 perintah itu. Nah, yang menarik katanya, kenapa dari 10 itu yang itu yang diberi contoh gitu. Karena Yesus tahu sebenarnya itu sudah dia lakukan. Makanya dia langsung sambar, oh kalau itu aku sudah lakukan. Dan akhirnya terbongkar motivasinya, kalau begitu, coba jual seluruh hartamu. Kalau dia memang betul-betul ingin selamat, seharusnya dia jual itu. Tapi ternyata hatinya memang di harta itu. Makanya dia pergi dengan sedih. Padahal tadi tujuannya kan ingin selamat gitu. Jadi terbongkar bahwa dia sebenarnya hatinya bukan pada jalan keselamatan, tapi pada hartanya itu sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang ayat 24 ini kan ya sudah lama ya, banyak kita ini ya. Salah satunya seperti yang Ibu Miryanti katakan, ini adalah lambang dari pintu kecil di kota Yerusalem, ya, yang pada malam hari pintu utamanya, main door-nya itu, tempat orang keluar masuk itu ditutup kalau malam hari, maka dialihkan ke pintu yang sangat kecil, ya, sehingga unta yang lewat itu harus ditundukkan dan barang-barang yang ada padanya itu harus dilepaskan karena nggak muat. Tapi saya baca juga bahwa pengertian tentang pintu ini dibantah ternyata. Ini memang murni adalah pepatah Talmud, ya. Diselidiki pintu itu nggak ada ternyata. Secara fisik pintu kecil itu nggak ada, memang di Yerusalem itu tidak ada pintu kecil seperti yang ditafsirkan banyak orang selama ini. Terus yang kedua logikanya, kalau pintu kecil itu bisa dilewati oleh unta walaupun sangat sulit, berarti bisa dong masuk kerajaan surga orang kaya tanpa percaya Yesus. Kira-kira gitu. Sulit, tapi bisa itu logikanya. Jadi saya lebih masuk akal memang lebih masuk akal bahwa ini memang sebuah perumpamaan yang menunjukkan ya kemustahilan gitu. Kemustahilan masuk surga dengan kekayaan. Nggak bisa orang berdosa masuk surga dengan kekayaannya. Orang hanya bisa masuk surga hanya lewat percaya kepada Yesus. Ya. Unta masuk lubang jarum itu memang begitulah, memang fisik. Itu mustahil. Tapi lebih mustahil lagi orang berdosa masuk surga. Kira-kira gitu arti daripada perumpamaan ini. Jadi sangat radikal perbandingannya, ya. Jadi lebih mustahil unta itu masuk lubang jarum, itu mustahil, nggak mungkin, nggak ada logikanya itu. Tapi lebih mustahil, lebih nggak masuk akal orang berdosa masuk kerajaan surga. Hanya lewat Yesus lah kita masuk. Jadi ini membantah bahwa orang-orang yang banyak hartanya bisa membeli keselamatan lewat perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi kita bersyukur, ya, kita bisa percaya kepada Tuhan, ya, kita bisa menerima keselamatan, itu anugerah
yang besar. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti, terima kasih Pak Ramli. Jadi kita semakin mempunyai wawasan yang luas ya Bapak Ibu ya. Itulah enaknya kalau banyak kita bisa saling mengingatkan, saling memberi informasi, sehingga semakin hari kita bisa semakin mempunyai pemahaman dan semakin dalam dan luas akan firman Tuhan. Oke, silakan Pak Simon. Ya, selamat pagi teman-teman semua, ya kan. Pagi ini firman Tuhan katakan, ya kan, Yesus berkata kepada murid-Nya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi bukan orang kaya itu tidak bisa masuk surga. Saya percaya bisa, tapi sukar sekali. Kenapa sukar? Karena orang kaya ini ada yang kayanya hidupnya serakah, ya kan? Kenapa? Yang bisa nipu orang itu bukan orang miskin, ya kan? Kalau orang miskin itu cuma hanya minjem, tidak bisa bayar, bukan nipu, karena memang kemiskinan dia. Tapi kalau orang kaya itu memang dia nipunya itu bukan tanggung-tanggung, ya. Saya udah rasakan itu cara mereka sepertinya wah baik sekali mau nolong kita, tapi sebetulnya hati mereka punya niat untuk memindahkan harta kita menjadi milik dia, ya kan? Jadi kenapa mereka sukar, kata firman Tuhan, untuk masuk surga? Karena pikirannya mereka tuh, kalau orang miskin itu, kalau dia bangun pagi, dia pikir gini, siapa uang yang bisa minjemin saya? Ya kan, uang. Tapi kalau orang kaya, siapa yang bisa saya rampok? Ya kan? Kita tahu semua kan, mereka yang orang-orang yang kaya, tapi berkedok baik, buka arisan, buka uang, apa-apa semua, sekali orang kena miliaran, ratusan, dan triliunan kan. Karena apa? Nah, kita jangan percaya sama orang kaya, ya. Kata Ahok itu harus dilihat dulu rekam jejaknya itu gimana. Ya, kayanya seperti apa? Kayanya itu kayak nipu, kayak korupsi, ya kan? Nah, itu Tuhan tidak izinkan. Ngapain sampah-sampah seperti itu bisa masuk surga tuh? Tapi kalau orang miskin itu bukan dia mau menipu, tapi memang kesusahan dia yang begitu sulit sehingga dia nggak mampu bayar. Saya udah ngerasakan bagaimana hidup miskin, ya kan? Tapi kalau orang kaya itu dia memang kalau hidupnya benar, dia suka berbagi, dia suka perhatikan, ya kan? Orang-orang yang seperti saat ini kesusahan di mana-mana, ya kan, banyak terjadi, tapi dia tetap masih mau berbagi, ya kan. Mau berbagi itu bukan seperti bahwa kita ini sudah kaya, enggak. Ya seperti Pak Heri bilang itu kan, kita ini mau memberkati juga teman-teman kita. Kalau nggak salah firman Tuhan katakan orang kaya, ibu janda miskin itu memberi 5 keping perak gitu. Tuhan bilang apa? Ya, lebih kaya ibu itu daripada kita. Kita memberi dari kelebihan kita, ibu itu memberi dari kekurangan. Saya percaya, ya kan. Jadi kita harus hati-hati sama orang kaya, ya kan, yang kalau kita belum tahu track record-nya masuk ke gereja, ya kan. Wah, baik sekali kelihatannya, tetapi saya udah pernah ngalami, ya kan. Dia kaya, waktu ajak kita makan, begitu kita mau ya selesai, sebentar saya mau ke toilet dulu. Ke toilet nggak keluar-keluar loh, ya kan? Akhirnya kita yang bayar, ya kan? Sampai beberapa kali saya pikir sekali ya mungkin dia sakit perut ya, sakit perut sehingga apa? Lama di WC. Setelah 5-6 kali saya caranya begitu, ada aja cacat telepon, ya, ya. Sebentar ya, saya telepon dulu ya, mau ada telepon nih penting. Di luar telepon sudah. Saya pikir telepon apa? Jadi banyak cara. Jadi kita harus tahu. Jangan percaya sama orang kaya. Saya kasih tahu, ya kan? Karena orang kaya yang bisa nipu orang miskin. Kalau orang miskin mana bisa nipu orang kaya? Begitu datang aja, ngapa pula ini, ya kan? Nah, paling kan dia minjem, nah, kasihlah. Maka saya punya jurus sekarang. Kalau orang yang mau minjem, saya bilang aja, saya nggak bisa minjem juga masalah apa, saya bantu segini, ya kan? Jadi kita nggak ada lagi didatang-datangin. Kalau dia memang datang, dia memang susah, ya kita kalau bisa bantu, kita bantu.
Ya, tapi kalau orang kaya enggak, memang dipasang jeratnya kita sehingga apa yang terjadi? Habis kita, ya. Gayanya itulah saya bilang musang berbulu domba. Kelihatan seperti domba yang turun. Wah, setelah kita dia dapat, udah baca itu perjanjian, baca itu perjanjian. Waduh, ya kan? Jadi saya harus pesan kepada kita semua harus berhati-hati menghadap orang kaya, ya. Jadi belum tentu kekayaan dia itu punya hati Kristus. Banyak orang kaya itu berhatinya apa? Wah, itu serakah semua. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Simon. Kita diberi tips-tips menghadapi oknum-oknum seperti itu ya. Jadi seperti yang Pak Simon cerita itu, dia walaupun hartanya banyak tapi dia miskin. Masa mau bayarin teman yang lain sekali aja juga selalu alasan ke toilet, telepon, karena dia selalu merasa kurang. Nah, oke, sebelum Meliana nanti boleh ngomong atau Along, jadi seperti Pak Ramli tadi ingatkan kita, ingat, sekaya apapun, kekayaanmu tidak akan pernah bisa membeli hidup yang kekal. Karena ingat, Ibu Mirianti tadi juga sampaikan, semua yang ada pada kita, itu cuman titipan, itu punyanya Tuhan. Jadi jangan pernah sombong, apalagi merasa dengan kekayaanmu bisa membeli surga. Oke, Meliana atau Alom silakan. Salam semuanya, ini Meliana. Oh, ya silakan, Mel. Pak, saya pernah lihat di YouTube Gilbert Lumoindong, dia pernah ke Israel. Jadi kayak ada di rumah atau apa gitu dikunjungi banyak orang, rumah itu dia kasih lihat lubang jarum yang sebenarnya itu yang diceritakan di Alkitab itu seperti apa. Jadi seperti kayak lubang di antara sela-sela batu dan seperti mengintip gitu sekitar mungkin panjangnya sekitar 2-3 meter seperti jendela lah gitu. Tapi cuman kayak mengintip sedikit gitu Pak, seperti lubang jarum gitu. Nah, jadi saya pernah lihat di channel Pak Gilbert itu katanya ya seperti ini sebenarnya itu cuma sebagai perumpamaan, benar yang ngomong sama Pak Ramli itu cuma sebagai perumpamaan gitu karena unta pun nggak bisa masuk ke situ gitu karena itu cuma sebagai kayak lubang mengintip cuma bisa sinar matahari masuk sedikit gitu. Nah terus yang saya mau sampaikan juga saya nggak tahu tiba-tiba mendapat hikmat ini terkadang kita manusia itu menghadapi orang kaya dengan orang miskin kita tanpa kita sadari kita memberi perbedaan gitu. Seperti terkadang di gereja saya juga sendiri pernah mengalami gitu ya. Mungkin dulu waktu itu suami saya si Along masih banyak duit, masih ada pekerjaan gitu ya. Kayaknya waktu itu mungkin orang taunya kita mungkin orang kaya gitu ya. Waktu kita datang ke gereja itu wah disambut seperti oh selamat datang kayak gitu-gitu. Terus kayaknya tuh kayak kita tuh kayak diagung-agungkan, maksudnya tuh wah silakan duduk gini gitu. Nah, sekalinya tahu kalau misalnya kita nih bangkrut atau udah punya duit, perlakuannya udah beda. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perlakuannya beda gitu. Udah senyumnya udah sesumringah waktu tahu kirain kita kaya gitu. Nah, jadi ini nih istilahnya tuh Yesus juga mematahkan istilahnya tuh mengajarkan kepada kita menghadapi siapapun, mau menghadapi orang berkuasa, mau menghadapi orang miskin, mau menghadapi orang kaya, Yesus tetap perlakuannya sama. Yesus melihat hati gitu. Yesus melihat hati. Nah, ternyata orang kaya itu juga ya memang dia tidak sungguh-sungguh, dia cuma maksudnya dia tidak mau mengikut Yesus, dia cuma mau diselamatkan tapi ya dia tidak mau mengorbankan hartanya gitu. Jadi yang saya dapat sih istilahnya tuh kita juga harus ya maksudnya gimana ya? Jangan sampai kita seperti itu membeda-bedakan orang kayak gitu, membeda-bedakan orang.
ini orang kaya kita perlakukan beda, orang miskin kita nadanya lebih kita rendahin kayak gitu kan. Itu sih yang saya dapat itu. Terima kasih Pak semuanya. Oke, terima kasih Mel. Makanya seperti saya katakan tadi, justru ayat yang menarik bagi saya itu waktu murid-muridnya jadi gempar. Wah, hati-hati orang kaya jangan diomongin di gereja. Bahaya nanti kalau dia pergi, kacau gereja. Nah, tapi saya bersyukur, saya berterima kasih, saya ada di dalam komunitas Bapak Ibu yang tidak mempunyai sikap seperti itu. Karena kita sekali lagi mempunyai prinsip, kita ini bukan orang kaya, tapi kita ini orang yang diberkati. Dan orang yang diberkati itu memenuhi seluruh aspek hidup. Kekayaan materi itu hanya sekelumit atau satu bagian kecil dari bagian dari orang yang diberkati. Sehingga kita bisa memandang semua orang itu sama. Kenapa? Karena seperti Ibu Mirianti tadi katakan, mau dibanggakan apa? Toh itu juga punya Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Apalagi kalimat yang sering kali Ibu Mirianti katakan, kita ini debu. Apa yang mau disombongin? Nah, makanya sekali lagi saya katakan, saya lebih suka menggunakan kata engkau adalah orang yang diberkati, bukan orang kaya. Karena sekali lagi kalau orang kaya itu ukurannya hanya materi, dan itu maaf, sekali lagi itu biasanya menjadikan mereka sombong, arogan. Bahkan Pak Simon tadi udah sampaikan, orang yang punya harta banyak yang merasa dia kaya, belum tentu dia kaya. Dia bisa bermental miskin. Bahkan yang Pak Simon tadi katakan, nah itu tip-tip yang perlu diperhatikan hari-hari ini. Orang miskin mana bisa nipu orang kaya. Justru orang kaya yang bisa nipu orang miskin. Karena dia bisa nipu itu, dia bisa ditambah kaya. Nah, tapi ya fokus kita pagi hari ini adalah beberapa poin penting yang diingatkan, seperti Pak Rafli, Ibu Mirianti, Coach Simon, dan setiap kita ingatkan, bahwa hidup kekal itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan harta kita. Bukan dengan perbuatan baik dengan harta kita. Makanya seperti Pak Rahman tadi katakan, kenapa Yesus hanya memberikan contoh hal-hal itu? Ialah orang kaya, walaupun ternyata Pak Simon tadi sudah bongkar lebih dalam lagi. Orang kaya itu ternyata bukan lagi mencuri, merampok. Tapi kita pikir, dia mana mungkin mencuri lah, dia sudah punya banyak uang. Orang tuanya pasti dia akan kasih duit, karena dia orang kaya. Nah, dia membunuh, ngapain dia membunuh? Kon dia punya uang kok. Nah, tapi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhanlah kita diselamatkan. Dan di dalam anugerah keselamatan itu, mari kita jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita mempunyai kekayaan dalam pelbagai kebajikan. Bukan hanya semata-mata ukuran uang. Dan sekali lagi ukuran uang, kalau dibilang kaya bagi saya cuma satu. Ketika kita bisa memberi, itulah kita diberkati atau masuk kategori orang kaya. Kalaupun engkau punya banyak uang, tapi engkau sulit untuk memberi, tetaplah orang miskin, itu bagi saya. Oleh sebab itu, yuk pagi hari ini, jadilah orang-orang yang diberkati, sehingga kita jadi berkat. Mungkin perkataan kita saja, mungkin melalui tingkah laku kita saja, bahkan kalau ada kesempatan dengan harta yang Tuhan titipkan untuk kita kelola, untuk kita salurkan bagi banyak orang. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Silakan Joni. Oke, kita masuk dalam doa korporat kita. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi orang yang kaya akan kemurahan hati, kaya akan kasih-Mu, kaya akan harta, yang sehingga kami Tuhan diberunggu oleh harta kekayaan kami Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menjadi kaya akan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga seluruh aspek kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, pagi hari ini kami mau
satu hati kami mau berdoa Tuhan, khusus menyerahkan Wahai ke dalam tangan-Mu Tuhan, Kau rencana dia akan operasi matanya hari ini Tuhan, kataraknya Tuhan, kami percaya Engkau telah tentukan dokter yang terbaik untuk menangani operasinya Tuhan. Dan biar semuanya Tuhan boleh berjalan lancar Tuhan. Kami percayakan Wahai ke dalam tangan-Mu, dalam pelindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID Tuhan, itu Pak Aceh dan istrinya Tuhan, Ko Yong Hwa dan Pipit dan anak-anaknya Tuhan, Mama Selvi dan Alianto dan anaknya Tuhan. Tuhan biarlah Engkau sendiri yang memulihkan mereka, dan Engkau sendiri yang menuntun dan memberi mereka kekuatan. Lewat semua ini mereka semakin hari semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Kuasa penyembuhan-Mu terus bekerja memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan rekan-rekan kami semuanya yang tepat ini. Engkau melindungi, Engkau menjaga Tuhan, nantiasa kekuatan dan kesehatan Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau memberkati, Kau mencurahkan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami, kesejahteraan-Mu bagi rakyat Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan, khususnya saat ini sedang mengambil Tuhan tindakan untuk pencegahan COVID ini semakin melebar Tuhan. Tuhan berikan hikmat pada pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan persoalan ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga berdoa untuk Tuhan kota kami, kota Jambi, biarlah damai sejahtera-Mu bagi kota Jambi ini Tuhan, provinsi Jambi ini Tuhan, sehingga Tuhan kesejahteraan-Mu bagi seluruh masyarakatnya Tuhan. Bapak terima kasih, kami serahkan pagi hari ini setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pelindungan dan penyertaan-Mu atas kami semua. Mari kita semua masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak terima kasih karena Engkau sungguh sangat baik. Engkaulah kebenaran, Engkaulah yang memberi kami pengenalan akan diri-Mu. Dan hari lepas hari Engkau mengatakan sesuatu di dalam firman-Mu supaya kami lebih mengenal lagi akan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapak, sebentar kalau kami akan mengakhiri Coram Deo ini, kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah kasih yang besar itu, kasih yang luar biasa yang Engkau berikan ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan memberi damai sejahtera dan memberi keselamatan kepada kami, dan di dalam Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin menolong kami di dalam kami menjalani hidup kami hari ini, biarlah tetap bersama dengan kami, ada dalam hidup kami saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Kita bersyukur tren di Indonesia, orang terpapar sudah jauh menurun, yang sembuh juga semakin meningkat, yang meninggal juga semakin sedikit.
Tapi tetap ingat prokes, protokol kesehatan. Yang belum vaksin, segera vaksin Bapak Ibu. Oke ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok lagi. Makasih ya.